induknya tuh. Wow, ikan bawal. Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Saudaraku, tahukah kalian akan jenis ikan tawar yang satu ini, yaitu ikan bawal air tawar? Ikan dengan nama latin Colosoma macropamum adalah ikan yang berasal dari sungai Amazon, Brasil. Masih ada kerabat dengan jenis ikan piranha yang terkenal berbahaya. Namun ikan bawal air tawar ini termasuk ikan yang jinak dan tidak membahayakan. Ikan bawal air tawar ini pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai ikan hias di tahun 2000-an dan mulai bisa dipijahkan secara massal dengan teknik pemijahan buatan yaitu induced breeding. Saat ini menjadi ikan konsumsi populer di Indonesia, mendampingi ikan mas, ikan nila, ikan gurame, ikan patin maupun ikan lele. Tertarik dengan info usaha budidaya ikan air tawar ini? Ikuti terus video ini sampai selesai. Ikan bawal tawar mulai dikenalkan sebagai ikan konsumsi di Indonesia sejak tahun 2002. Yaitu pada saat terjadi musibah besar pada budidaya ikan mas di Indonesia. Karena terkena serangan penyakit virus yaitu KHV atau koi herpes virus. Usaha budidaya ikan mas di Indonesia hancur total karena wabah penyakit ini. Akibatnya banyak kolam ikan mas di daerah Bogor, Subang, Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, Pulau Kalimantan dan Sumatera yang tadinya berbudidaya ikan mas menjadi kosong dan nganggur. Beberapa petani di Jawa Barat mencoba membesarkan ikan bawal air tawar ini untuk dijadikan ikan konsumsi. Pada awalnya ikan bawal tawar ini terasa aneh dipandang masyarakat Indonesia sebagai ikan konsumsi. Tapi karena rasa dagingnya enak, gurih, dan harganya ekonomis, lama-lama masyarakat mau membelinya. Akhirnya berkembang budidaya ikan bawal air tawar di Jawa Barat, khususnya di Bogor, Subang, dan Waduk Cirata sebagai produsen ikan bawal air tawar terbesar di Indonesia. Kemudian daerah seperti Jawa Tengah, Kalimantan mulai mencoba budidaya ikan ini. Pasar terbesar ikan bawal air tawar ini adalah di daerah Jawa Barat, khususnya adalah daerah Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Kalimantan. Usaha budidaya ikan bawal ini diawali dari usaha pembenihan ikan bawal yang berpusat di daerah sekitar Bogor. Induk-induk dibesarkan sampai berat 3-7 kilo per ekor dengan umur antara 4-5 tahun. Menggunakan kolam induk yang mengalir dan pemberian pakan pabrik dengan protein minimal 34% untuk merangsang perkembangan gonad dan telur ikan. Setelah induk bawal ini berusia 3-5 tahun, baru bisa dibesarkan secara buatan, yaitu menggunakan metode kawin suntik dengan hormon Ovaprim. Dengan 2 kali suntikan, jeda waktunya adalah 10 jam antara suntikan pertama dan kedua. Kemudian induk bawal dipasang-pasangkan di bak pemijahan dengan aerasi yang besar dan air bergolak. Induk-induk akan bertelur dan telur-telur tersebut akan ditetaskan di ruangan tertutup menggunakan akuarium yang dilengkapi dengan pemanas untuk menjaga suhu air. Larva ikan yang berumur 10 hari akan dijual ke petani pendederan di daerah Cianjur, Subang, Banjarnegara. Ada juga yang dikirim ke pulau-pulau di luar Jawa, utamanya adalah Pulau Kalimantan. Tahap pendederan ikan bawal diawali dari larva berumur 10 hari
dan menggunakan kolam-kolam tanah yang kaya dengan pakan alami. Kolam-kolam ini biasanya ada di daerah Cianjur, Subang, Banjarnegara, dan beberapa daerah di Kalimantan. Memproduksi benih bawal untuk ukuran 1-2 inci atau panjang 35 cm yang siap dibesarkan di kolam-kolam pembesaran. Pusat pembesaran ikan bawal air tawar antara lain adalah pertama, kolam jaring apung di Waduk Cirata dengan produksi yang paling besar di Indonesia. Yang kedua adalah kolam air deras di daerah Bogor dan Subang. Yang ketiga adalah keramba-keramba sungai yang ada di Kalimantan. Yang keempat adalah kolam-kolam darat yang mengalir di daerah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peluang budidaya ikan bawal air tawar, ikan konsumsi yang sedang populer versi dunia ikan. Peluang bisnis ikan bawal. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih ikan air tawar sejenis lele, mas, nila, gurame maupun ikan patin. Tidak banyak yang tahu kalau ikan bawal air tawar juga mempunyai peluang bisnis yang menjanjikan. Dikenal sebagai ikan yang memiliki daging yang enak dan tebal, ikan bawal cocok untuk segala macam olahan makanan di Nusantara. Dagingnya tebal, berpeluang untuk bisa dibuat filet untuk membuat bakso dan nugget ikan. Peluang ekspor juga mulai terbuka khususnya ke negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Ini menjadi peluang bisnis yang menarik bagi petani ikan, mengingat persaingannya masih relatif sedikit. Selain itu, ikan bawal air tawar bisa digunakan sebagai komoditi ikan hias karena bentuk ikannya yang indah dengan warna kulit yang menarik. Ikan bawal air tawar ini mirip ikan piranha di Brasil sehingga menarik jika diletakkan di akuarium. Hal ini adalah peluang untuk mengisi pasar para penggemar ikan hias di Indonesia. Populer dengan sejumlah gizi. Selain dikenal sebagai ikan yang enak dan gurih, ikan bawal air tawar mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia jika dikonsumsi secara rutin. Berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia, dapat menstabilkan tekanan darah, membantu kesehatan jantung, dan mengurangi resiko kena stroke. Tahapan usaha budidaya ikan bawal air tawar ini meliputi satu adalah usaha pembenihan, yaitu usaha yang hanya memproduksi larva bawal tawar sampai umur 10 hari. Usaha ini banyak dilakukan di daerah Bogor dengan menggunakan akuarium. Yang kedua adalah usaha pendederan, yaitu memelihara larva 10 hari menjadi benih ukuran 3-5 cm. Usaha ini banyak dilakukan di daerah Cianjur, Subang, Banjarnegara, dan sebagian di Kalimantan. Kemudian yang ketiga adalah usaha pembesaran, yaitu membesarkan benih 35 cm menjadi ukuran konsumsi dari ukuran 1 kilo isi 8 sampai ukuran 7 on. Daerah penghasil ikan bawal air tawar terbesar adalah Waduk Cirata, kemudian daerah Subang, Bogor, dan daerah Kalimantan. Budidayanya sudah dilakukan intensif dengan menggunakan pakan pabrik dengan protein antara 26-28%. Masa budidayanya adalah 4-5 bulan. Harganya termasuk normal dari 15.000 sampai 20.000 per kilo tergantung daerah. Pasarnya terus berkembang. Bagaimana saudaraku? Berminat mencoba budidaya ikan bawal ini? Share pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun dunia ikan dengan tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Jangan lupa tonton video dunia ikan yang lain.